Jadi informasi itu nantinya ya dapat digunakan untuk menentukan apakah, informasi tersebut ada ancamannya kah, atau ada risikonya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, lalu nanti akan bisa menentukan cara-cara yang efektif untuk mengamankan informasi tersebut. Ya, jadi nanti ada langkah-langkahnya. Jadi setiap informasi pasti punya cara untuk, mengamankan. Nah, nanti dengan kita bisa mengidentifikasi dulu pertanyaan-pertanyaan ini, maka nanti kita bisa menentukan selanjutnya langkah yang akan dilakukan apa, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pemisahan tugas dalam fungsi. Ya, ini kemarin di bab yang sebelumnya juga dibahas berkaitan dengan, pemisahan tugas, gitu ya. Bahwa pemisahan tugas itu dalam fungsi sistem, ya, dalam sebuah sistem informasi yang saling terintegrasi, prosedur yang sebelumnya dilaksanakan oleh karyawan terpisah dengan, sekarang yang digabungkan. Jadi, kalau yang namanya pemisahan tugas ya antara, karyawan yang mencatat, menyimpan, dan juga mungkin mengeluarkan, itu harus dengan orang yang berbeda. Jangan satu orang, tetapi dia bisa melakukan ketiga hal tersebut. Jangan sampai, karena itu nanti bisa terindikasi adanya kecurangan, gitu ya. Jadi harus ada pemisahan tugas. Nah, kalau misalnya ini, apa namanya, saling terintegrasi dengan menggunakan sistem komputer, maka nanti, prosedur yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah, maka ini akan digabungkan, ya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki batasan akses ke komputer ataupun juga ke program dan juga ke data, itu memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Jadi yang tidak memiliki batasan. Jadi kadang ada satu orang yang nanti akan dipercaya untuk bisa mengakses beberapa program atau beberapa data. Nah, kalau misalnya orang ini tidak bisa dipercaya, maka akan terjadi peluang yang namanya kecurangan. Maka kalau saudara perhatikan yang gampang ya, itu di dalam, toko supermarket, antara orang kasir dengan yang melakukan penjualan, kemudian yang nanti mungkin bagian accounting, itu bukan orang yang sama, pasti orang yang berbeda. Nah, begitu juga sistem. Nah, nanti sistem yang saling terintegrasi, biasanya program ini hanya bisa dibuka oleh satu orang yang berwenang tersebut. Orang lain itu tidak bisa mengakses, kecuali biasanya ada supervisor yang mereka itu bisa mengakses beberapa area atau beberapa bagian, karena mereka harus bisa mengecek. Tetapi karyawan yang lain itu tidak bisa mengakses ke bagian yang lain. Ya, jadi ada pemisahan tugas dan juga wewenang. Oke, untuk mengatasi hal ini, maka organisasi harus menerapkan pemisahan tugas yang efektif ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing dan juga sesuai dengan wewenangnya masing-masing dalam fungsi sistem informasi. Oke, nah otoritas tanggung jawab itu harus dipisahkan secara jelas ya, sebagai fungsi yaitu administrasi sistem, manajemen jejaring, manajemen keamanan, manajemen perubahan, pengguna sistem, ya, analis sistem, pemrograman, operasi, pengawas data. Nah, ini adalah eh, otorisasi dan tanggung jawab itu harus bisa dipisahkan gitu ya antara bagian-bagian ini. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua ya, yang pemisahan tugas. Yang ketiga itu adalah pengendalian proyek dalam pengembangan sistem atau penyusunan sistem informasi. Nah, kalau misalnya ini tidak dikendalikan dengan baik, ya, maka biasanya untuk pengembangan sistem itu adalah salah satu kegiatan yang nanti bisa terjadi yang namanya pemborosan.
Jadi kalau proyek pengembangan sistem itu tidak dikelola dengan baik, ya, maka biasanya akan terjadi yang namanya pemborosan di bagian keuangan, karena kita tahu bahwa sistem itu adalah salah satu sumber daya out yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi cost yang dikeluarkan itu juga nggak sedikit gitu. Maka harus ada tadi penyusunan rancangannya nanti seperti apa, lalu ketika proyek atau pengembangan sistem itu dilakukan, itu harus ada pengendalian ya dalam pengembangan proyek tersebut. Ya. Nah, organisasi itu membutuhkan metodologi yang formal, tepat, dan telah teruji untuk menata pengembangan, perolehan, penerapan, dan pemeliharaan sistem dan teknologi terkait. Ya, karena itu tadi kalau misalnya tidak dikendalikan dengan baik, ya maka bisa menyebabkan pemborosan. Karena apa? Prinsip-prinsip dasar pengendalian manajemen di sini itu nanti bisa diabaikan. Gitu ya. Nah, maka di sini harus berisi pengendalian bagi aktivitas. Yang pertama itu adalah review dan persetujuan manajemen, kemudian keterlibatan anggota-anggota di dalamnya, kemudian analisisnya bagaimana nanti di dalam pengembangan sistem, lalu perancangannya bagaimana, kemudian kalau sistem jelas harus diuji dulu, ya sebelum nanti diaplikasikan harus diuji dulu, kemudian baru diimplementasikan. Ya, jadi pengendalian fisik itu ada persetujuan dulu bahwa proyek itu nanti akan dilakukan seperti ini. Lalu ada pengguna ataupun orang-orang yang nanti akan mengembangkan sistem. Nah, dalam pengembangan sistem itu harus melibatkan siapa yang nanti akan menggunakan sistem tersebut. Maka di sini ada keterlibatan pengguna. Kemudian dari proyek yang akan dikembangkan, kemudian sudah dilibatkan pengguna, akan dilakukan analisis. Oh, kira-kira ini perlu nggak dengan sistem seperti ini, bagian yang membutuhkan itu perlu nggak program-program seperti ini? Biasanya nanti akan diajukan. Nah, kalau tidak perlu, nah ini dilakukan di dianalisis ya. Kalau sudah dianalisis, yang kira-kira akan dikembangkan atau yang tidak, itu kita buang atau kita skip gitu ya, maka baru dilakukan perancangan oleh pengembang. Kemudian setelah jadi itu akan disimulasi dulu, ya, maka akan diuji ulang dulu di pengujian. Lalu setelah kenapa dilakukan simulasi supaya kita bisa tahu bahwa perancangan sistem yang kita kembangkan apakah masih ada kelemahan atau tidak. Nah, walaupun nanti setelah atau saat diimplementasi akan muncul yang namanya kekurangan, tapi paling tidak diminimalisir saat pengujian. Ya, maka tahap terakhir itu adalah implementasi. Ya, lalu kalau misalnya nanti ada perubahan, nanti bisa dikonversi. Ya, kemudian hal ini ya memungkinkan bagi para manajemen untuk menelusur input informasi dari sumbernya atau sebaliknya. Jadi nanti ada audit trail-nya seperti apa. Ya, jadi nanti inputnya seperti apa, pengolahannya seperti apa, output-nya seperti apa, itu harus bagian manajemen tahu gitu ya, supaya nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa di trail atau kita bisa jejak ke belakang. Oke. Kemudian berikut ini prinsip-prinsip pengendalian yang harus diterapkan pada pengembangan sistem untuk mengurangi potensi membengkaknya biaya dan juga kegagalan, sekaligus juga bisa memperbaiki efisiensi dan juga efektivitas sistem informasi. Yang pertama itu adalah